Selamat datang di mata kuliah MOOCs non-kredit Biologi Evolusi bagian pertama bersama saya Andi Eko Marianto, dosen Departemen Biologi FMIPA UI. Bagian pertama dari MOOCs non-kredit Biologi Evolusi adalah kita membahas bagaimana perubahan terkait dengan karakteristik yang diwariskan pada makhluk hidup itu merupakan sebuah proses yang dialami oleh semua makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya. Kita akan melihat bukti-bukti yang dapat menjelaskan bahwa perubahan itu memang benar-benar terjadi. Kita akan melihat bagaimana perubahan itu terkait dengan kemampuan adaptasi dari suatu makhluk hidup untuk bertahan dengan kondisi lingkungannya. Kita juga akan membahas bahwa perubahan terkait dengan evolusi makhluk hidup itu tidak berlangsung dengan lama, tetapi bisa juga berlangsung dengan cepat. Contohnya adalah nanti kita akan lihat bagaimana kemampuan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Bagaimana kita memahami dan melihat bahwa evolusi merupakan bagian dari apa yang dialami oleh seluruh makhluk hidup, terutama perubahan yang terjadi pada suatu populasi, maka kita bisa melihat adanya beberapa bukti yang dapat mendukung adanya suatu evolusi itu terjadi di suatu spesies atau tidak. Di gambar ini terlihat bahwa bukti fosil selama ini digunakan sebagai bukti yang dapat menggambarkan adanya perubahan dari suatu makhluk hidup di suatu waktu dibandingkan dengan makhluk hidup yang ada pada saat ini. Misalkan pada kelompok burung modern itu bisa menggunakan fosil Archaeopteryx untuk menggambarkan adanya pola perubahan yang terjadi, terutama evolusi dari kelompok reptil menjadi burung. Selain fosil dari spesies yang sudah punah, kita juga bisa melihat adanya proses evolusi melalui bukti fosil hidup. Mengapa disebut fosil hidup? Karena pada spesies yang memiliki fosil hidup itu ditemukan spesies yang masih bertahan sampai saat ini, meskipun juga ditemukan bukti fosil yang berumur lebih tua. Ini membuktikan bahwa evolusi itu bisa berjalan secara lambat dan tidak selalu menghasilkan perubahan yang signifikan. Dan ini kita juga akan melihat adanya perubahan atau evolusi itu bisa terjadi menggunakan pendekatan persebaran suatu penyakit. HIV merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang secara evolusi berasal dari transmisi hewan. Mengapa? Misalkan di gambar ini terlihat benua Afrika dan HIV memiliki prevalensi yang besar untuk individu dewasa pada benua Afrika dibandingkan dengan populasi manusia di benua yang lain. Ini bisa dikaitkan bagaimana evolusi dari virus tersebut yang berasal dari simian virus yang kemudian berubah menjadi HIV. Pendekatan biologi evolusi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana
penyakit dapat tersebar dari hewan ke manusia atau sebaliknya atau antar spesies itu sendiri. Berbicara mengenai definisi evolusi biologi pada makhluk hidup, kita akan selalu teringat dengan dua gagasan evolusi yang dicetuskan oleh Lamarck dan Darwin. Keduanya menggunakan contoh bagaimana karakteristik pada leher jerapah ini bisa kita temukan pada saat ini, yaitu leher jerapah yang panjang dengan dua pendekatan teori evolusi yang dicetuskan oleh Lamarck dengan Darwin. Dari kedua tokoh ini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan dasar dari teori yang dikembangkan atau dicetuskan oleh Lamarck ataupun Darwin. Ketika kita berbicara evolusi dalam konsep Lamarck, bahwa perubahan terkait dengan karakter itu bukan diwariskan, tapi karena proses pemakaian atau penggunaan karakteristik tersebut secara terus-menerus, sehingga karakter tersebut kemudian akan ditemukan secara frekuensi jumlahnya besar. Sementara pada Darwin, konsep seleksi alam ini berkembang. Darwin mengatakan bahwa populasi jerapah pada dahulu kala itu terdiri atas beberapa variasi bentuk leher. Ada yang panjang, pendek, ataupun sedang. Seleksi alam mengeliminasi individu-individu dalam populasi jerapah yang tidak mengalami adaptasi terkait dengan kondisi ketersediaan makanan yang tinggi pohonnya tidak bisa dijangkau oleh individu yang lehernya pendek maupun lehernya sedang. Oleh karena itu, pendekatan teori evolusi oleh Darwin inilah yang kemudian digunakan untuk menjelaskan mengapa keanekaragaman spesies itu bisa terjadi saat ini, itu berdasarkan adanya seleksi alam. Sehingga ketika kita berbicara tentang evolusi biologis, maka kita akan berbicara tentang perubahan karakter yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Karakter tersebut yang diwariskan menunjukkan karakter yang adaptif atau yang memiliki nilai fitness yang tinggi. Ketika kita berbicara tentang evolusi, maka kita juga bisa menggunakan pendekatan seleksi yang lain. Misalkan di gambar ini adalah populasi manusia melakukan domestikasi terhadap beberapa tanaman makanan. Ya, dalam hal ini ada gandum, ya, dan kelompok-kelompok yang digunakan ya dalam konsumsi manusia. Kita lihat bahwa manusia melakukan seleksi terkait karakteristik yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Inilah yang kemudian kita bisa sebut sebagai seleksi buatan. Jadi ketika berbicara tentang apa itu evolusi biologis, maka kita akan berbicara tentang adanya perubahan karakter yang diwariskan, dan karakter tersebut adalah karakter yang adaptif. Ya, bisa dalam bentuk seleksi alam atau bisa juga dalam bentuk seleksi buatan. Ketika kita berbicara mengenai perubahan yang mendasari evolusi makhluk hidup, maka kita akan selalu dihadapkan apakah selalu waktu yang dibutuhkan untuk adanya perubahan itu terjadi dalam
waktu yang lama atau bisa juga terjadi dalam waktu yang singkat. Kalau berdasarkan data perubahan leher jerapah dan adanya domestikasi pada tanaman pangan, maka kita akan melihat bahwa evolusi tersebut terjadi dalam waktu yang lama. Kita juga sebenarnya bisa melihat apakah evolusi itu bisa berlangsung dengan cepat, ya, terkait dengan adanya perubahan karakter yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui percobaan berikut, ya, yang menunjukkan adanya perubahan resistensi bakteri terhadap antibiotik. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. On the outside, there's no antibiotic. Just in from that, there's barely more than the E. coli can survive. Inside of that, there's 10 times as much, 100 times, and then finally the middle band has 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it, pour some thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads, until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. And then you see the different mutants repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. Dari percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa adanya mekanisme yang disebut mutasi, yaitu perubahan pada urutan basa nukleotida yang mengkode kemampuan resistensi antibiotik. Ini berbeda-beda di setiap spesies atau dalam individu yang ada di populasi bakteri ini. Kita lihat bahwa mutasi menyebabkan bakteri-bakteri yang mengalami mutasi atau yang kita sebut sebagai mutan ini memiliki kemampuan yang lebih adaptif terkait dengan konsentrasi antibiotik yang meningkat, ya. Dan ini juga terlihat bahwa adanya perubahan kemampuan adaptasi yang ada di bakteri itu tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam waktu 11 hari, populasi bakteri yang tadinya, ya, tidak memiliki kemampuan resistensi terhadap antibiotik saat ini sudah memiliki kemampuan resistensi terhadap antibiotik. Bagian pertama ini dalam kuliah biologi evolusi menjelaskan bahwa evolusi itu merupakan proses yang terjadi pada semua makhluk hidup. Apa proses yang terjadi? Adalah perubahan terkait dengan karakteristik yang diwariskan yang bersifat adaptif dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk proses pewarisan karakter tersebut. Dan ini dicontohkan dalam populasi bakteri ini. Demikian untuk pertemuan bagian pertama kuliah MOOCs non-kredit biologi evolusi. Sampai bertemu kembali di bagian kedua kuliah MOOCs biologi evolusi
selanjutnya.